Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak MTSN 3 Kota Jambi? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, karena kemungkinan pelajaran kita masih daring atau dalam jaringan atau online, kita akan coba Bapak akan coba ngasih penyampaian materi yaitu tentang pola bilangan. Oke, untuk kelas 8 SMP. Nah, sebelum masuk ke pola bilangan, kalian harus paham dulu apa itu pengertian dari pola bilangan. Oke, nanti ada pola bilangan, nanti ada pada konfigurasi objek atau deret bilangan. Tapi kita masuk ke subbab yang pertama yaitu tentang pola bilangan. Oke, pengertian dari pola bilangan adalah urutan bilang-bilang tertentu yang membentuk suatu pola tertentu. Contoh dari 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kenapa itu disebut pola bilangan? Karena dari jarak dari 1 ke 3 itu jaraknya 2. Terus dari 3 ke 5 juga 2, 5 ke 7 juga 2, dan seterusnya. Itu makanya membentuk suatu pola bilangan. Berikutnya juga ada 2, 4, 6, 8, 10. Itu juga membentuk suatu pola bilangan. Nah, pola bilangan sendiri itu ada jenis-jenisnya ya. Jadi nggak cuma 1 atau 2, jadi banyak jenis pola bilangan. Yang pertama, kemungkinan kita masuk ke pola jenis bilangan ganjil. Maksudnya apa tuh pola bilangan ganjil? Berarti ya bilangan ganjil ya. Berarti 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Berarti 1 ke 3 itu membentuk beda 2, 3 ke 5 beda 2, 5 ke 7 beda 2 dan seterusnya. Gitu. Nanti kalau anak-anak disuruh menentukan suku ke 10 dari bilangan ganjil ini, ya udah urutin aja 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya sampai suku ke 10. Tapi itu juga ada rumusnya, tapi nanti kita bahas di pembahasan berikutnya. Berikutnya ada pola bilangan setelah ganjil ya. Nanti ada pola bilangan genap. Gimana sih pola bilangan genap? Ya mirip aja sama kayak pola bilangan ganjil, cuman bedanya angkanya genap, yaitu 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Sama bedanya 2, cuman dimulai bukan dari angka 1 tapi dari angka 2. Jadi jaraknya dari satu suku ke suku lain adalah 2. Berikutnya kita masuk ke jenis pola segitiga. Maksudnya segitiga gimana? Yaitu misalnya ada bilangan pertama itu 1, bilangan keduanya 3, bilangan ketiganya 6. Nah, habis 6 10. Berarti itu kan dari 1 ke 3 itu bedanya 2, 3 ke 6 bedanya 3, 6 ke 10 bedanya 4. Jadi setiap naik dia berarti naik juga itunya ya, bedanya ya. Nanti habis dari 10 bedanya berapa? 5, jadi 15, habis itu 21 dan seterusnya. Itu ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Misalnya ada 1, 3, 6, 10, 15. Ayo, berapa bilangan berikutnya? Ya kayak tadi, 1, 3 kan bedanya 2, 3, 6, 3, 6, 10, 4, 10 ke 15, 5. Berarti nanti 15 naik 6, jadi 21. Ya, bener ya, itu pola bilangan segitiga. Contoh soal berikutnya, dua bilangan berikut pada bilangan 1, 4, 8, 13. Nah, apa tuh? 1, 4 bedanya berapa? 3 ya. 4, 8 bedanya 4, 8, 13 bedanya 5. Berarti nanti 18 bedanya 6, jadi 13 ditambah dengan 6. Jadi 19. 19 tambah 7. Jadi 26. Jadi jawabannya D, 1926. Masuk lagi pola bilangan persegi. Nama juga pola bilangan persegi, ya dia kayak segi. Persegi kan sisinya sama ya. Atau kalau mau tahu luasnya berarti sisi kali sisi. Nah, contohnya misalnya 1, 4, 9, 16. Maksudnya gimana? 1 itu hasil dari 1 kuadrat. 4 itu hasil dari 2 kuadrat, sedangkan 9 hasil dari 3 kuadrat, 16 hasil dari 4 kuadrat. Maka berikutnya berapa? 5 kuadrat, yaitu 25. Habis 25, 6 kuadrat, 36 dan seterusnya. Itu namanya pola bilangan persegi. Nah, contoh soal. Suku ke 10 dari bilangan berikut, 1, 4, 9, 16. Berapa? Nah, kita
kita bisa lihat polanya. Pola bilangan pertama berarti 1 dikuadratin, pola bilangan kedua 2 dikuadratin, ketiga 3 dikuadratin. Berarti kalau ke 10 dikuadratin. Jadi 10 kuadrat atau 10 pangkat 2 adalah 100. Jawabannya C. Masuk ke pola bilangan berikutnya yang kelima, pola bilangan persegi panjang. Ayo, pola bilangan persegi panjang, contohnya 26, 12, 20. 2 ke 6 itu bedanya 4, 6 ke 12 bedanya 6, 12 ke 20 bedanya adalah 8. Maksudnya gimana? Jadi kalau 2 ke 6 bedanya 4, 6 ke 12 bedanya 6, habis itu bedanya 6 bedanya 8 ya. Habis itu bedanya 10. Jadi 20 ke bilangan berikutnya adalah bedanya 10, yaitu angka 30. 30 nambah 12 jadi 42. Habis nambah 12 nambah berapa? Nambah 14. Jadi beda dari setiap bilangan itu 2 langkah ya, 2 langkah ke depan. Pertama 4, 6, 8, habis 8, 10, 10, 12. Nah kira-kira habis 42 ditambah 12 ya, jadi ditambah 14 jadi 56. Berarti 56 ditambah 16 jadi 72. Contoh, oh belum contoh ya, masuk pola bilangan kubik. Nah kubik itu berarti ibaratnya kayak volume. Ini ada gambarnya ya, kubik banyak. Pola bilangan pertama 1, 8, habis 8 berapa? 27, 64, 125. Maksudnya apa? Pola bilangan pertama tuh artinya 1 pangkat 3 gitu ya. Kalau bilangan kedua 2 pangkat 3. Habis itu 3 pangkat 3, 4 pangkat 3, 5 pangkat 3. Habis 125 berapa kira-kira? 6 pangkat 3. 6 kali 6, 36. 36 dikalikan 6 lagi, jadi 216. Dan seterusnya. Ketujuh, segitiga Pascal. Nah, gini bentuknya ya. Jadi 1, 2, 1. 1 itu 1 di ujung jadi pagar. Habis itu tengahnya angka 2 karena polanya 1, 2, 1 pertamanya. Habis itu 1 di ujung kiri kanan jadi pagar. Nah, tengahnya dijumlahin. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Nah, 1, 3, 3, 1. Bawahnya lagi 1 kanan kiri jadi pagar. 1 ke 3 ditambahin jadi 4. Ya kan? 3 ke 3 jadi 6. 3 ke 1 jadi 4 lagi dan seterusnya. Nah, nanti anak-anak bisa belajar sendiri ya. Lihat pola bilangan segitiga Pascal. Ke-8, Fibonacci. Nah, Fibonacci ini unik. Nah, kira-kira apa sebelum Bapak jelasin pola bilangan Fibonacci? Ada 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Nah, maksudnya apa tuh? Nah, jadi bilangan Fibonacci ini adalah jumlah bilangan 2 sebelumnya. Bilangan berikutnya adalah hasil dari 2 jumlah bilangan sebelumnya. Contoh 1, 1, 2. Nah, jadi pertama bilangan Fibonacci harus diawali oleh angka 2 yang harus diketahui duluan, yaitu emang harus minimal lebih dari 2 angka kalau Fibonacci itu. Jadi bilangan ketiga kan angka 2 ya, angka 2. Nah, makanya 2 itu dihasilkan dari 1 tambah 1. Berikutnya 3 bilangan keempatnya. 3 itu hasil dari 2 tambah 1. Berikutnya 5. 5 itu hasil dari 3 tambah 2. Jadi 2 bilangan sebelumnya dijumlahin gitu ya. Nah, habis itu ke 8. 58. Nah, 58 tuh berarti 8 tuh hasil dari 5 tambah 3. 13 hasil dari 8 tambah 5. Berikutnya, nah ini contoh nih, berapa tuh? 3, 7, 10. Nah, berarti 3, 7, 10 adalah 17 ya. Itu namanya bilangan Fibonacci. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita. Nanti kita akan lanjut ke pembahasan pembahasan berikutnya ya. Oke, jangan lupa nanti ada tugas dari Bapak, tolong dikerjakan. Nanti akan kita bahas.